Halo sahabat Excel, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang VLOOKUP. VLOOKUP ini seringkali dipakai untuk kegiatan kita sehari-hari ya, baik itu di pekerjaan maupun kadang dipakai untuk tes bagi calon pekerja. Calon staff biasanya dites untuk VLOOKUP salah satunya. Baik, tanpa berpanjang lebar kita akan mempelajarinya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah formulanya. Formulanya untuk VLOOKUP ini sangat sederhana. Dia ada 4 kriteria. Yang pertama VLOOKUP kurung buka. Yang pertama adalah kata kunci. Jadi kata kunci ini adalah kata yang akan dicari atau sebuah keyword yang akan dicari di tabelnya. Nah, biasanya kata kunci ini menjadi kolom pertama. Jadi kalau kali ini kata kuncinya pasti akan dipakai di kolom pertama. Kalau misalkan saya punya tabel ini, maka kata kuncinya terletak di kabupaten atau kota. Nah, kemudian tabel atau range referensi ini jelas satu tabel ini yang akan kita gunakan sebagai referensi. Kemudian indeks kolom yang mau ditampilkan. Nah, kita mau menampilkan misalnya ODP. Yang kita tampilkan ODP ada di kolom kedua. Misalkan short positif meninggal ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5. Ada di kolom kelima. Kemudian koma false. Kurung tutup. Nah, itu formula VLOOKUP-nya. Kita langsung praktik saja. Misalkan kita memiliki tabel ini COVID-19 di Jawa Tengah. Kemudian kita akan mencari di Kabupaten Temanggung. Nah, kita diminta untuk mencari ODP di Temanggung berapa menggunakan VLOOKUP. Nah, caranya VLOOKUP. Oke. Keywordnya berarti apa? Temanggung. Oke, ada di J5, kemudian koma. Kita blok aja semua untuk tabelnya. Kemudian kita di keyboard kita tekan F4. Supaya apa? Supaya ada tanda dolar untuk semua. Artinya itu dikunci. Jadi tabelnya itu tidak bergerak. Dan itu tandanya ada tanda dolar di masing-masing range-nya. Masing-masing tanda dolar ini. Kemudian kolom keberapa ODP? Kolom kedua setelah kabupaten ya. Jadi 2, nah ini kita pakai false. Karena sama persis atau exact match. Jadi yang sama persis untuk kata Temanggung. False. Oke. Kurung, tutup. Enter. Oke, Temanggung 1 apakah benar? ODP-nya benar. Kemudian untuk positif atau meninggal. Positif meninggal ada di kolom berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada di kolom ke-5. Kita tinggal copy aja. Copy. Kemudian kita paste. Oke. J5. Kemudian tabelnya. Kemudian ini kita ganti menjadi angka 5. Oke, selesai. Jadi ada 3 yang meninggal. Sesuai. Nah, itu cara yang pertama atau cara yang biasa atau cara standar untuk VLOOKUP. Nah, kemudian kita akan menggunakan cara kedua yaitu menggunakan range. Kita copy dulu untuk kabupaten atau keywordnya. Nah, cara untuk yang kedua ini kita menggunakan range. Sebelum kita melakukan VLOOKUP, kita harus mendefinisikan range dulu. Jadi kita definisikan untuk tabel ini menjadi sebuah range. Caranya klik kanan, setelah diblok klik kanan, pilih define name. Nah, kemudian kita name-nya kita ganti menjadi COVID misalnya. COVID Jateng ya. Ini bebas, terserah teman-teman membuat nama. Nah, baru kita bisa memakainya. Sama VLOOKUP, Temanggung ya. Jadi di sini keywordnya. Lalu, nah ini kita perbedaannya sama yang tadi di tabel array ini. Kita menggunakan COVID. Nah, ini akan muncul di sini ya. Karena range-nya, simbolnya seperti tanda pembatas. Ini adalah simbol range. Nah, COVID Jateng. Otomatis di sini akan terselect ya warnanya. Kemudian kolomnya sama kayak yang tadi, ODP kolom kedua, false. Oke, kurung tutup. Hasilnya pun sama.
Jadi perbedaannya hanya di tabel. Kalau ini didefinisikan seperti ini, ya kan? Didefinisikan seperti ini. Kalau ini menggunakan range. Oke. Terserah teman-teman lebih mudah mana. Tidak ada batasan. Nah, baik. Untuk yang ketiga berikutnya kita menggunakan data validasi. Suatu kali memang teman-teman sering ya kita disuguhkan kadang salah atau tipu gitu. Misalnya kota Salatiga ini seringkali kita salah tipu. Misalnya tanda spasinya ini kita ada 2 gitu. Nah, otomatis di sini tidak akan muncul. Nah, untuk di data validasi ini kita akan membatasi. Jadi kita akan membatasi inputnya untuk keywordnya ini hanya menggunakan list yang sudah ada. Jadi meminimalisir dari user pengguna nantinya untuk tipe ya. Sehingga hasil dari VLOOKUP kita akan benar. Jadi pertama kita copy dulu aja, kita samain dengan atasnya, kita pindah di sini. Oke, kita ganti J10 ini menjadi keyword di sini menjadi J15. Enter. NA karena di sini belum ada. Nah, kita menggunakan data validasi. Pertama, klik dulu di sini di tempat keywordnya. Kemudian kita klik menu data, kemudian data validasi. Di sini ada pilihan allow any value-nya, kita ganti list. Kemudian source-nya kita ganti ini, Kota Semarang sampai Rembang. Ingat header-nya nggak usah dimasukkan ya, jadi cuma isinya aja. Kemudian kita kita kasih error alert aja biar orang tahu ya. Ini kita kasih titelnya maaf tipu, gitu aja ya. Oke, nah kalau kita berhasil maka di sini ada semacam combo box ya atau sebuah list. Nah di sini isinya isinya kabupaten-kabupaten yang kita jadikan sebagai list tadi ya. Nah misalkan kita klik Demak, oke AK2. Kemudian kita lanjutkan misalnya tadi yang kita tipu adalah Kota Salatiga. Oke. Nah bagaimana kalau misalkan kita langsung ketik? Misalkan ini diedit ya, misalkan salah 2 spasinya, kita edit. Nah, akan muncul permintaan pop-up maaf tipu. Kita suruh ngulangi lagi atau cancel. Nah, berarti salah kan? Jadi kalau misalkan si user maksa akan muncul pop-up seperti itu. Harusnya Salatiga, Kota Salatiga tanpa spasinya ada 1 aja. Oke, itu untuk data validasi. Kemudian cara kedua untuk memberitahu bahwa si user itu tipu, ini kita menggunakan if error. Nah, kita copy dulu aja VLOOKUP-nya. Oke, VLOOKUP-nya sama persis, tidak pengaruh. Kita hanya mencoba memperbaiki keywordnya atau kata kuncinya. Kita pakai J20. Nah, di sini NA ya, NA artinya not available atau artinya nggak ada data karena masih kosong. Oke, kita coba Wonosobo. Kita coba salahkan ya, misalkan di belakang U ini ada spasinya, ini akan NA. Nah, biar user tahu kalau itu NA dan kelihatan bagus gitu ya, kita kasih tahu aja. Kita tambahin if error. If error di sebelum VLOOKUP ya. If error kan kurung buka. Kemudian kita kasih taunya apa? Di antara tanda petik ini kita kasih tahu kalau dia salah. Berarti kita kasih kabupaten atau kota tipu gitu ya. Kurung tutup, enter. Oke, kabupaten atau kota tipu. Berarti dia harus mengecek kenapa salah di sini kan. Otomatis dia akan memperbaikinya. Nah, baru muncul. Kalau misalkan salah akan keluar kabupaten atau kota tipe. Baik, itu teman-teman sekalian yang bisa kita pelajari. Semoga berhasil. Salam sukses.